Bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang menarik, yaitu penolakan terhadap pendirian Universitas Konghucu Internasional di Kepulauan Provinsi Bangka Belitung ya. Jadi saya mendapatkan beritanya dari dari Bangka Post ya. Jadi ini menarik menurut saya ya, berita ini. Ini adalah beritanya ya. Aliansi Umat Islam menolak rencana didirikan PTN Konghucu di Bangka Belitung ya. Ya, sebenarnya kan apa yang salah dengan Universitas Konghucu Internasional ya? Karena kalau kita perhatikan kan juga pemerintah pusat itu juga membangun namanya Universitas Islam Internasional juga sama kan ya. Dan di sini tidak ada penolakan dari umat non-Muslim terhadap pembangunan universitas ini di Kota Depok ya. Padahal juga di Jawa juga istilahnya komunitas non-Muslim juga banyak gitu. Ini yang menurut saya agak sedikit aneh ya. Ada perasaan insecure dan overreaktif dari sebagian umat Islam di Kepulauan Bangka Belitung ini ya. Ya, padahal kita semua tahu bahwa kehidupan umat beragama di sana itu selama ini fine-fine aja, baik-baik aja gitu kan. Coba mari kita simak alasan ya. Kita simak alasan dari para penolak ini ya. Jadi ini adalah alasannya para penolak ini ya. Jadi para penolak ini menamakan dirinya Aliansi Umat Islam Bangka Belitung. Mereka tuh mendatangi kantor wilayah Kementerian Agama, Kemenak Babel, guna membahas rencana pendirian perguruan tinggi negeri Konghucu di Bangka Belitung ya. Jadi ini perguruan tinggi negeri ya, seperti IAIN gitulah ya. Jadi dibiayai oleh negara. Jadi kalau melihat di sini kan sebenarnya negara itu sudah bersikap adil kepada semua agama gitu kan. Ya kalau dipikirkan jumlah perguruan tinggi Islam itu setiap provinsi itu ada dan tidak banyak. Artinya tidak mendapatkan protes dari non-Muslim gitu. Tapi kenapa begitu ada muncul didirikan perguruan tinggi negeri pendidikan agama Konghucu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, umat Islam setempat itu menolak. Ya, tapi bukan umat Islam semuanya sih ya. Kalau sini diperhatikan hanya inilah bersifat sangat politis banget itu. Jadi ini adalah umat Islam Bangka Belitung ya. Jadi saya yakin ini juga tidak mewakili dari mayoritas umat Islam di sana ya. Karena hubungan antara Melayu dan etnis Cina yang etnis dominan di sana itu selama ini hubungannya baik-baik aja. Jadi mereka memang punya semboyan untuk mau Cina mau Melayu sama saja gitu. Mereka tuh mengatakan begitu. Nah ini kayaknya sih ada sebagian kecil umat Islam yang ingin berusaha merusak kehidupan harmonis yang selama ini sudah terjalin dengan bagus di Kepulauan Bangka Belitung. Nah lewat inilah triggernya lewat penolakan ini. Nah, coba ya apa alasan mereka ya. Nah, jadi koordinator Aliansi Umat Islam Bangka Belitung itu Ustadz Firman Saladin mengatakan pertemuan ini dalam rangka menyampaikan pandangan mereka tentang rencana pendirian PTN Konghucu di Bangka Belitung ya. Ya, agar mereka tuh kelihatan tersamar niatnya untuk menolak, mereka bersilahkan umat lain juga hadir gitu ya. Tapi ada satu lagi perwakilan dari Aliansi Umat Islam Bangka Belitung ini ya, yaitu Ustadz Abdul Rosim minta agar rencana pemerintah pusat ini dapat dikaji ulang. Ya, maksudnya dikaji ulang itu dibatalkan atau mungkin mereka minta kompensasi, nggak tahu juga ya. Jadi, nah dengan kata-kata dikaji ulang, tapi intinya tuh mereka menolak ya ini malah nadanya agak apa ya ini mengancam gitu ini. Ya, apabila didirikan, kami menolak dengan keras. Kami akan siap untuk turun dan meminta tanda tangan seluruh warga Bangka, ujarnya saat audiensi berlangsung. Nah, mereka itu mengkhawatirkan bahwa dengan adanya PTN ini dapat menimbulkan konflik masyarakat
Dan pernyataan sikap menolak ini disampaikan sebagai bentuk kecintaan agar kerukunan tetap terjaga ya. Nah, ini sedikit agak ambigu ya. Di satu sisi mereka menjunjung tinggi kerukunan, tapi di sisi lain mereka menolak keberagaman. Jadi maksudnya apa ya? Jadi kalau dengan alasan kerukunan, menjaga kerukunan terus menolak ada perguruan tinggi dari non muslim dari situ, apakah itu sebagai bentuk cinta mereka terhadap kerukunan, atau memang mereka insecure terhadap kehadiran perguruan tinggi itu dan mereka merasa terancam eksistensinya? Mungkin analisa yang kedua lebih cocok ya. Jadi ada merasa tidak aman dengan hadiran perguruan tinggi ini ya. Walaupun logika ini juga tidak benar kalau kita pikir ya. Kayak apakah berdirinya Universitas Islam Internasional di Depok juga akan mempengaruhi eksistensi keimanan non-muslim di Depok? Kan juga enggak. Sampai hari ini pun tidak ada itu penolakan terhadap itu gitu kan. Ya. Jadi ini yang saya highlight ini memperlihatkan bagaimana mereka ternyata menolak keras ya sebagai bentuk kecintaan katanya. Cinta kerukunan ya. Ya berarti kalau cinta itu kan artinya mau berkorban ya buat yang sesama, bukan memaksakan kehendak gitu kan. Ya coba kita lihat lagi. Negara yang demokratis adalah negara yang mendengarkan aspirasi, karena memang mesti musyawarah untuk mufakat. Tapi semua memiliki aturan dan regulasi yang jelas, sehingga saya mendukung ada legal formal mengenai harapan mereka semua. Itu menjadi pertimbangan kita untuk kita sampaikan ke pimpinan kita. Fungsi saya sebagai Kanwil Menak, ya, ini dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di Bangka Belitung ya. Ini cukup bijak juga ya beliau itu ya. Karena pada awalnya memang beliau ini juga mendukung pendirian ini ya, rencana pendirian perguruan tinggi ini ya. Jadi ini sambil dari ini ya, Sonora ini ya. Nah, beritanya ini. Nah, ini adalah beritanya ya. Nah, ini ya. Pemerintah RI tunjuk Bangka Belitung sebagai tempat pendidikan agama Konghucu dunia. Nah, ini tanggal 19 Mei 2022 ya. Nah, di sini pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenak berencana mendirikan sebuah perguruan tinggi negeri pendidikan agama Konghucu berskala internasional kan. Tadi sebenarnya bagus juga ya, karena dengan adanya perguruan tinggi ini kan pemeluk agama Konghucu dari berbagai penjuru dunia bakal datang ke kita gitu ya. Seperti halnya Universitas Islam Internasional kan ya, akhirnya kan banyak didatangi juga oleh mahasiswa Islam dari berbagai bangsa yang mungkin secara ekonomi sosial masih di bawah kita, dan mereka bisa kita tampung di sini. Ya sama aja dengan misi Universitas Konghucu Internasional ini ya. Jadi memang akan menjadi sebuah promosi yang bagus juga buat ke Indonesia, juga akan ya pastinya meningkatkan taraf hidup lingkungan sekitar itu juga kan, karena akan menghasilkan devisa juga bagi bangsa kita gitu ya. Tapi kadang logika-logika ini ditolak oleh sebagian kelompok masyarakat ini yang merasa mereka tuh paling benar, logikanya paling benar gitu ya. Ya. Nah, ya. Jadi Ketua DPRD Kepulauan Babel Herman Suhadi membeberkan dukungannya terhadap segala bentuk program kegiatan yang telah dicanangkan pemerintah. Jadi mereka pun dari pihak legislatif juga sudah mendukung ini ya, karena sebenarnya kehidupan umat beragama di Kepulauan Bangka Belitung ini memang sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi justru mereka bangga ya dari Kepulauan Bangka Belitung itu bisa memberikan kontribusi terbaik ke dunia pendidikan agama Konghucu di Indonesia. Ya, nah ini kan ya, ini dikatakan oleh Suhadi ya dari legislatif DPRD Kepulauan Bangka Belitung ya. Ya dia mengatakan gitu ya.
Ya, kita berharap dengan adanya perguruan tinggi negeri agama Konghucu dapat meningkatkan mental umat saudara-saudara kita yang beragama Konghucu, ya. Dan dia juga menegaskan lagi begini nih, ini bagus nih sikapnya ini kan ya. Terlebih lagi, Kepulauan Bangka Belitung sendiri sudah sangat terkenal dengan kerukunan antar etnis ya, Tionghoa dan Melayu. Bahkan di masyarakat Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan istilah Tongin Fangin Jijong ya, artinya Cina Melayu sama aja, yang terus tumbuh dan berkembang. Nah, ini kan sebuah spirit yang bagus kok, kenapa dimatikan dengan penolakan terhadap kehadiran Universitas Konghucu Internasional ini ya. Ya, sebagai warga negara Indonesia harus kita sadar bahwa kita itu nggak hidup sendiri ya. Kita hidup dengan saudara-saudara kita yang satu agama, tapi kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, yang harus kita sadari ya. Jadi selama kita bisa menjaga rambu-rambu overreaktif, kekhawatiran yang berlebih itu tidak perlu ya, karena kalau kita masih mempermasalahkan interaksi, komunikasi, dan sentimen-sentimen negatif terus ya, akhirnya ya sebenarnya kita akan bisa melangkah maju menjadi bangsa yang besar. Nah, kalau kita bisa menjadi maju dengan kekuatan ini kan luar biasa, pasti bangsa lain juga akan melihat kok bisa ya Indonesia seperti itu ya, padahal secara horizontal perbedaan kita banyak banget gitu kan, apalagi secara ya, vertikal juga ada, masih ada ketimpangan juga. Tapi kalau kita istilahnya bersatu, pasti kita bisa ya. Jadi kalau hal-hal seperti ini selalu dipermasalahkan gitu kan, selalu dicemburui ya susah juga. Bagaimana kita akan melangkah lebih maju dan makin maju menjadi bangsa besar dan bangsa yang disegani di dunia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.